Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu senang, bahagia, dan bersemangat menyaksikan petobat-petobat baru yang selalu membangkitkan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk semakin mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, semakin bersafaat, semakin bersaksi, dan mendoakan mereka semua supaya mengalami kasih Tuhan. Sebab kita tahu banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan keselamatan, haus dan lapar akan kasih Tuhan. Setiap jiwa pasti di dalam hatinya ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu bersemangat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Karena kita kalau berdoa, itu pasti didengar Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa yang butuh kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa murtadin ya. Ada yang sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis, bahkan belum bergereja. Ada yang siap untuk dibaptis ya, sudah ke gereja, tetapi mereka membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lumayan dari Edis TV. Nah, kita melihat Pak Ali Imron sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis, dan dia bertanya-tanya kepada Edis TV tentang beberapa hal. Juga kita bertemu dengan seorang ibu yang sudah menikah dan dia sudah ke gereja tapi belum dibaptis. Dan dia bertanya, kenapa dia berdoa masih secara Islam, tetapi tujuannya kepada Yesus. Lalu ada seorang ibu lagi ya, masih nona, tinggal di Bali. Dia bingung, dia belum dibaptis dan dia belum ke gereja. Tetapi dia sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Wow, luar biasa sekali ini. Entah bagaimana ceritanya, sehingga dia menjadi percaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Iya, Ali Imron. Silakan nyalakan kamera. Ali Imron, saya tanya dulu bang, abang Muslim? Udah Kristen. Udah Kristen? Ah, bohong-bohong aja bang. Sebentar bang. Boleh. Sebentar bang, tenang bang. Di sini nggak boleh orang bohong bang. Kalau di sini bohong langsung kita tendang ke neraka jahanam. Sebentar. Tenang bang, tenang bang. Biar saya atur ya bang ya, bang. Tenang bang. Ali Imron, Anda mengaku tadinya Muslim. Ya. Oke. Coba bacakan dulu satu surat di dalam Al-Quran. Satu ayat di... Karena saya Muslim KTP tadinya. Iya. Coba Al-Fatihah. Kalau Muslim KTP pasti tahu Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lupa. Lupa. Gimana bang ini? Masa dari Muslim nggak tahu Al-Fatihah? Coba bang. Al-Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus? Maliki yaumiddin. Iyyaka Terus? na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baiklah. Ya, baik. Walaupun masih salah-salah. Kapan abang keluar dari agama Islam, bang? Sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Abang tinggal di mana? Kalau sekarang di Medan, Bang. Di Medan. Aslinya suku apa, bang? Aslinya suku Medan tapi Islam. Suku Medan. Memang ada suku Medan abang ini, ah. Maksudnya gimana? Sukunya maksud saya, bang. Apakah dari Melayu atau Jawa atau apa? Suku Batak tapi Islam tadinya. Suku Batak. Marga apa lah, bang? Sirait. Sirait. Oh, SRT Sirait. Tadinya Muslim. Oke lah.
Udah berapa tahun abang jadi maksud saya abang lahir Islam. Iya. Lahir Cuma Islam sampai berapa tahun abang ini? Gimana? Islam cuma nggak pernah sholat, nggak pernah cari tahu tentang Islam. Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah cari tahu tentang Islam. Semenjak masuk Kristen juga sama, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu tentang Kristen atau gimana? Jangan-jangan sama gitu loh. Coba, kita pengen tahu. Coba gimana? Puji Tuhan, gereja dan Oke, abang ke gereja. ikut Naposo. Kapan tepatnya abang menjadi meninggalkan agama Islam? Ya 4 tahun yang lalu, Bang. 4 2021. tahun yang lalu. Akibat apa itu? Penyebabnya? Ya karena merasa damai aja di hati. Ada orang Kristen dengarkan lagu rohani, teduh perasaannya. Hanya gara-gara dengar lagu rohani terus abang keluar dari agama Islam? Ya karena adem bawaannya, Bang. Karena adem. Nanti gara-gara minum adem sari nanti abang pindah jadi agama adem sari. Oke lah. Tapi kalau benar ya bang ya, kalau benar artinya selamat abang sudah berpindah dari jalan yang belum tahu jalan yang benar, dari minta-minta ditunjukkan jalan yang benar, sudah tahu jalan yang benar, seperti itu. Lalu apa ya tujuan abang naik ke sini apa? Eh, Mau bertanya boleh, Bang Edis? Apa itu? Silakan. Eh, Kalau kan orang Islam ini banyak yang bilang kalau kalau kita kayak Kristen ini musyrik. Ah, musyrik yang dimaksud oleh orang Islam ini menurut Kamus Bahasa Indonesia atau menurut Al-Quran sendiri ya, Bang? Ya, musyrik itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, bang. Musyrik itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, itu ditujukan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Begitu. Sedangkan Kristen itu boro-boro menyekutukan Allah, bang. Nyembah Allah aja kagak gitu. Menyekutukan itu gini loh bang, menyekutukan itu artinya mengambil sekutu. Sekutu itu apa ya? Sekutu itu partner. Contoh, abang bersekutu sama si Udin begitu. Berarti abang mengambil Udin itu sebagai partner. Nah, musyrik, syirik itu adalah dia itu mengambil partner Allah. Ada sesuatu di samping Allah itu. Begitu. Jadi dia selain menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Begitu. Itulah yang disebut dengan musyrik itu. Nah, Kristen, kita sebagai orang Kristen, Bang, kita ini bukan musyrik lagi, Bang. Boro-boro musyrik, kita bahkan tidak kenal Allah itu siapa, gitu. Karena di dalam Alkitab atau di dalam Injil dan Taurat, Allah itu memang nggak pernah ada. Begitu. Tidak pernah Allah itu muncul satu kali pun di dalam Injil maupun di dalam Taurat. Seperti itu, Bang. Oke, hanya itu, Bang. Terus ada lagi satu lagi, Bang. Eh, Kalau kenapa orang Islam itu tidak memakai kalendernya mereka dan kenapa orang Islam itu malah pakai kalender kita, Bang? Karena nggak laku mungkin, Bang. Gini,
kalau mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, mereka itu pakai kalender mereka. Contoh misalnya selamat hari raya Idul Fitri 14 sekian Hijriah begitu. Mereka pakai itu. Kemudian ketika menginikan bulan Ramadan, mereka pakai kalender-kalender Hijriah itu. Cuman di di tempat umum itu memang tidak laku karena memang kalender Hijriah itu ya tidak dipakai dalam dunia pergaulan internasional. Yang kita pakai itu adalah kalender Masehi atau kalender Yesus begitu. Masehi itu kan Mesias. Masehi itu sebenarnya Al-Masih atau Mesias. Jadi dihitung dengan berpatokan pada kedatangan Yesus. Seperti itu. Makanya sebelum Masehi itu artinya sebelum Mesias, sebelum Yesus begitu. Seperti itu. Makanya kedatangan Yesus itu dipakai sebagai awal perhitungan tahun bagi dunia internasional. Seperti itu. Hanya itu Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu Bang Ali Imron. Tapi kok namanya masih Ali Imron sih Bang? Beneran nama Bang Ali Imron? Kalau sekarang sih Bernard Pascal. Ali Imron datang dari mana? Dari orang tua dulu, Bang. Orang tua dulu. Baiklah, yang penting abang bener lah ngomong. Soalnya banyak yang nonton ini bang, nanti kalau abang bohong ketahuan. Oke lah, itu ya bang ya. Oke. Oke, kuturunkan bang ya. Selamat sore bang. Mau dibaptis. Baru mau dibaptis. Oke. Dari lahir muslim, tapi ada keinginan istri mau jadi orang Kristen begitu, Mang. Iya, soalnya dia kalau mau tidur putar lagu rohani. Oke. Ya artinya maksudnya begini, Bang. Kalau mau jadi Bang, Kristen, ini bang, istri saya bang. oke. Mau menanyakan ke abang. Boleh, silakan. Halo Bang, Halo ya, Bang saya bisa tanya kah? boleh silakan. Artinya mau jadi orang Kristen bukan hanya sekedar karena nikah saja ya, tetapi benar-benar Ya, memang karena benar-benar mendapatkan sesuatu untuk iya Bang. diikuti begitu. Silakan. Jadi saya selama sama dia, saya suka ikut ke gereja. Nah setiap ke gereja itu saya setiap kalau ada puji-pujian, saya setiap dengar lagu rohani sama puji-pujian itu, saya kayak merinding, suka nangis Bang. Terus yang jadi pertanyaan saya ini kan hati saya itu memang saya pengen ke Kristen, saya pengen mengikuti Tuhan Yesus. Tapi gini, banyak orang di bawah sudah mulai teriak-teriak, tes katanya. Sekarang masih Ya. muslim berarti? Iya masih Bang. Oke, waktu muslim pernah sholat, tentu saja. Iya Bang. Coba kami pengen dengar, coba sebagai bukti saja bahwa memang benar-benar nggak Ya. ngaku-ngaku aja. Coba silakan. Saya bacakan apa Bang? Ayat apa? Al-Fatihah. Terserah apa saja. Apa saja terserah. Saya coba Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walad dolin, betul? Ya. Apa arti walad dolin? Nggak tahu. Lu nggak tahu, mau tanya saya. Oke. Sah, artinya benar-benar. Ya. Coba, Kak, Ya. apa yang mau Anda sampaikan nih? Jadi gini Bang, saya kan muslim, tapi hati saya itu sudah pengen mengikuti Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya begini Bang, saya kan kayak ini kan saya muslim, ketika saya mengikuti Tuhan Yesus itu, apakah saya menjadi, katanya
jadi dosa baru lah kalau Dosa masuk ke baru? Kristen, kayak jadi manusia kayak Manusia apa ya baru, namanya? lahir baru. Iya, manusia baru, lahir baru. Iya. Nah, tapi hati saya itu sudah meyakini Tuhan Yesus, tapi kalau saya berdoa itu saya masih berdoa secara Islam. Karena saya dalam hati itu bertanya gini, kira-kira doanya saya itu sudah kalau saya mau berdoa Kristen apakah sudah diterima atau tidak? Itu yang masih saya Maksudnya bingung, gimana? Bang. Saya agak bingung. Kalau udah jadi ini percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, tapi doanya masih Islam. Maksudnya gimana? Kan memang agama saya masih Islam, tapi saya kepercayaan kayak saya sudah meyakini Tuhan Yesus. Nah, Tapi saya berdoa masih secara Islam, kayak saya mau berdoa sesuatu, minta sesuatu, saya masih berdoa secara Islam. Jadi kayak ketika saya lagi di masa sulit, terus ada pertolongan, saya bingung kayak itu pertolongan dari Tuhan saya atau dari Tuhan Yesus. Begitu Bang, saya masih Baik. suka bingung Bang. baik. Atau apakah saya pindah ke agama Kristen, apakah Tuhan saya akan murka atau bagaimana? Begitu Bang, itu masih. Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Karena suami saya masih Kristen. Suami saya Kristen, saya masih Islam. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi, yang saya maksudkan begini. Ketika kita berpindah dari Islam ke Kristen, maka itu otomatis segala sesuatunya itu berpindah. Jadi, tuntunannya berubah, kepalanya berubah, ya kan? Tuhannya berubah, doanya berubah, seperti itu. Jadi kalau mau jadi Kristen, memang harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Islam tadi. Seperti doa-doa yang dalam agama Islam, Allahumma laqasumtum, apa segala macam, ya itu memang harus sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi harus secara totalitas. Satu-satunya yang boleh masih tertinggal cuman di KTP saja. Makanya yang Bang. Islam biarin KTP-nya saja, orangnya jangan. Iya. Kalau KTP-nya Islam nggak apa-apa. Begitu. Yang penting orangnya. Makanya saya pernah bilang sama Yusuf PI, biarlah yang jadi Islam itu KTP-nya saja, orangnya jangan. Saya juga ini mau pindah agama bukan karena mau menikah Bang, atau bukan karena mau ikut suami, tidak, tapi karena saya setiap dengar puji-pujian, kayak saya tersentuh sendiri Bang, kayak saya penasaran, kayak terpanggil. Iya. Ya, artinya di dalam sebuah lagu pujian itu, di situ ada satu kekuatan atau spirit atau roh yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menggerakkan Anda, hati nurani Anda yang paling dalam. Untuk apa? Untuk mengikutinya. Begitu. Iya Bang, karena saya pertama kali ikut gereja itu 2024, pertama kali saya ikut ibadah. Nah di situ pertama kali saya langsung menangis Bang, kayak merasa Lagu apa ini yang Kak Jea Julian banyak dengar? lagu saya tahu, banyak lagu saya. Satu lagu tahu. Apa ini? Satu lagu. Apa ya? Ambon kan? Tidak, Gorontalo. Oh Gorontalo, tapi kayak Ambon Manise. Oh Gorontalo, oke. Kita di Papua Bang. Kita di Papua, oh iya. Coba, satu lagu apa coba? Kami pengen dengar coba. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Banyak sih Bang. Saya suka dengar Ini toh. harus diangkat menjadi tim worship ini. Iya, Iya Bang, mantap suara. saya pengen jadi ini Bang, pengen Hmm, melayani Tuhan di gereja tapi tunggu dibaptis dulu. Saya belum iya, dibaptis soalnya. oke. Jadi pesan-pesan saya begini ya, kalau mau mengikut Yesus, jadi Kristen karena Yesus, bukan karena orang lain begitu. Karena orang lain ya nanti mengecewakan, nanti ganti lagi. Nikah sama ini ganti Iya Bang. Hindu. Nikah sama Karena Kristen saya jadi pernah Kristen begitu. Iya Bang, karena saya punya saudara juga begitu Bang. Jadi pas pisah sama suaminya, dia kembali lagi ke agamanya Iya, kayak mempermainkan agama. iya. Jadi kita jangan seperti itu ya. Artinya Iya Bang. menjadi Kristen karena memang karena melihat Yesus begitu, bukan karena Iya Bang. melihat orang. Ini ini Bang, saya suka ini kayaknya ada orang-orang Islam juga yang komen-komen di Habis ini sini. pasti banyak. Sebenarnya begini, Habis ini pasti iya, dapat inbox banyak. Heeh. begini Bang, maksudnya begini. Sebenarnya kita mau agama apa itu sebenarnya tidak menjamin apa ya, akhlak kita yang membawa kita mau masuk surga, mau masuk neraka. Banyak kok orang ini saya nggak mau munafik ya. Hmm. Banyak kok orang Islam yang nggak tahu ajan. Coba kalian yang suka komen-komen di sini, kalian bisa ajan nggak? Kata saya Islam ya. Saya tahu ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, tapi saya banyak yang nggak tahu artinya. Coba surat pendek yang nggak tahu artinya contohnya misalnya. Banyak Bang, saya biasa baca surat kayak sebelum saya tidur itu saya masih baca-baca ayat pendek. Karena saya kan punya anak kecil, jadi setiap malam itu saya suka baca-baca ayat pendek, tapi saya nggak tahu artinya. Oke. Yang seperti itu kalau memang mau Kayak mengikuti Yesus dihentikan saja begitu. kayak surat Al-Ikhlas Ya, itu. jadi mulai sekarang, ya, tadi kan kami mengetes saja. Jadi tujuannya itu bukan mau Ya, membuat Anda jadi Islam, tidak. Hanya mengkonfirmasi. Karena banyak orang cuman ngaku-ngaku gitu loh. Dia itu emang ya, Kristen, ya betul, tapi betul Bang. pura-pura ngaku bekas Islam. Ya, itu saja kok. Iya, Saya menyuruh orang membaca ayat Quran itu hanya iya untuk Bang. validasi saja bahwa memang tadinya itu Iya, mantan Muslim. Gitu. Oke, ya pesan saya, Kak Dea Julian, ya kalau memang betul-betul jadi Kristen, ya betul-betul lahir baru, kemudian berakhlak seperti akhlak Tuhan Yesus, begitu. Ganti akhlaknya dari yang akhlaknya seperti Muhammad menjadi akhlaknya iya seperti Bang. Tuhan Yesus, seperti itu. Siap Bang. Oke, hanya itu saja. Iya Bang. Oke, saya turunkan ya. Makasih ya Bang. Sama-sama, terima kasih, Dea Julian. Dan berkati juga. Iya, begitu ya teman-teman ya. Artinya kita memang menyaksikan hampir tiap hari ya kita. Kalau kita turut-turutin ini teman-teman ya yang mau naik ini mantan-mantan muslim tuh banyak sekali nggak kehitung teman-teman. Jadi makanya Zuma dan kawan-kawan tuh sudah mulai kelangkap. Makanya teman-teman kalau kita bersama-sama ya, kalau ada banyak apologet-apologet ya, karena kalau cuman edis nanti nggak mungkin bisa bisa secepat kalau banyak orang. Bayangkan kalau ada apologet yang lain yang seperti Edis TV banyak, kita bisa kumpul di sini, kita bisa berapologet, itu kan semakin banyak yang apa namanya pesan itu semakin banyak dan semakin bervariasi tema-tema kita. Begitu teman-teman ya. Semakin banyak apologet Kristen, semakin bervariasi temanya, semakin banyak isunya, dan semakin banyak pengetahuan juga yang kita dapat. Oke, kita kasih naik ada Mita Agatha. Mita Agatha. Oke, selamat siang Mita Agatha. Selamat siang Mita Agatha. Selamat siang Mita Agatha. Selamat siang Mita Agatha. Oke, selamat siang Mita Agatha. 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 Selamat siang Mita Agatha.
Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang juga. Silakan nyalakan kamera. Kak, gimana nyarain kameranya? Baik, saya nyalakan di sini. Silakan diterima. Itu ada undangan. Silakan Anda terima, simpan atau iya Oh, begitu. simpan ya, Yes. Kak ya? Ya, simpan. Halo, Kak Edis. Halo juga Kak Mita. Muslim atau Kristen? Saya bekas Muslim, Kak. Bekas Muslim. Seperti saya bilang tadi teman-teman, satu mantan Muslim keluar, semua nongol. Baik. Begini Jadi Kak gini, Mita. Kak, saya Sedikit mau dulu, nanya dulu sedikit. sebentar. Sebentar, sedikit. Di tempat saya ini, itu nggak boleh orang bohong. Iya, Oke. saya tahu, Kak. Saya banyak mengikutin Kak Edis dari dulu. Oke, coba apa buktinya bahwa memang Kak Agatha, Kak Mita tadinya itu muslimah? Berapa tahun jadi muslimah? Kemudian sekarang dalam posisi apa? Silakan. Gini, Kak. Saya dari lahir itu Muslim. Mhm. Tapi terus ceritanya gini, saya masuk Kristen, Kak. Saya punya Sebentar, anak yang sebentar. kedua. Sebelum masuk Kristen, kami konfirmasi dulu. Jadi muslimah berapa tahun? Dari lahir sampai umur berapa tahun? 27. Oke, dari lahir sampai 27 tahun seorang muslimah. Sholat pada waktu Ya, itu? saya sholat, Kak. Saya sholat, saya ngaji, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, coba buktikan kepada kami. Waktu ngaji dulu kayak mana? Coba. Waktu ngaji, Oh, ya ngaji-ngaji aja, Kak. Oke, coba Kata baca. Maksudnya begini, ucapkan satu surat begitu supaya kami yakin bahwa Anda dulu memang benar-benar pernah ngaji. surat pendek ya, Kak ya. Silakan, Anas sih, Kak. silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah, ini muslim sah. Ya, silakan. Silakan Kak Mita Agatha mau cerita, silakan. Begini, Kak Edis, saya mau tanya, saya itu kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah dari dulu. Tapi saya tidak pernah sama sekali ke gereja atau dibaptis. Oke. Saya berdoa, saya meminta semua sama Tuhan Yesus, Kak. Tapi saya belum berani masuk gereja. Penyebabnya apa itu? Gimana ya, Kak ya? Kalau di tempat saya itu kan takutnya ribet atau bagaimana gitu, Kak. Saya kan masih konteksnya itu Islam KTP. Tapi saya berdoa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Kak. Minta berkat pun sama Tuhan Yesus gitu. Apakah saya itu masih dibilang Kristen atau Muslim ya, Kak ya? Saya mau tanya itu saja sih. Baik. Oke, kalau berarti sekarang nggak pernah sholat lagi, tidak mempercayai Tidak. lagi Al-Quran. Tidak, Kak. Oke, jadi sebenarnya sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi tetapi belum ke gereja dan belum dibaptis. Betul. Oke, kalau menurut saya sih ya, dalam sudut pandang saya, sudah Kristen tetapi belum masuk ke dalam Kristen itu secara penuh. Begitu. Oh. Ya, jadi saya belum sah jadi Kristen ya, Kak ya? ya sebenarnya sudah sah-sah saja, cuman alangkah lebih afdolnya, alangkah lebih tepatnya untuk melakukan sesuatu yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena barang siapa yang percaya, maka dia harus dibaptis dulu. Begitu.
Jadi harus baptis ya Kak ya? Iya, baptis dulu, datang ke gereja terdekat. Sayangnya di sini Harus sekitar nggak bisa mention tempat. Nanti kalau disebutin tempat nanti digeruduk lagi. Masalahnya begitu, suka begitu. Kira-kira kalau mention tempat digeruduk nggak nanti? nggak apa-apa Kak, kakaknya mention aja. Saya mau Kak. Oh ya silakan. Mungkin nanti ada yang gereja yang dekat begitu. Atau Saya di Bali jangan. Kak posisinya. Oh di Bali. Ya, Oke, saya mau Kak. Sebenarnya saya mau kepingin sekali saya masuk gereja, cuman saya malu. Atau nanti ditanya bagaimana, saya nggak bisa nyebutin Kak. Oke, Gitu. nanti ada yang tim-tim lapangan itu misalnya Kak Yuli nanti bisa ngubungin terus nanti ngobrol begitu ya. Gini, Ya Kak. apa fungsinya ke gereja? Fungsinya ke gereja itu supaya kita itu ketemu dengan orang-orang yang seiman. Karena orang-orang yang mengikut Yesus itu bukan satu dua orang, tapi ada jutaan miliaran orang. Nah, di gereja itu terjadi namanya persekutuan. Jadi kita itu harus cerita satu sama lain. Karena iman ke seseorang itu jatuh bangun. Begitu. Jadi Iya satu Kak. sama lain itu saling menguatkan, saling mengingatkan, begitu. Kemudian di gereja itu kita disiram dengan firman Tuhan, begitu. Jadi Jadi supaya saya harus ke gereja ya Kak ya. iya, begitu. Cuman ke gereja itu nggak dipaksakan juga. Ke gereja itu adalah fungsinya Saya mau supaya tanya Kak Edis, hmm, kalau Kristen itu apakah harus diwajibkan seperti Muslim sholat, bagaimana harus enggak, ke gereja? enggak, enggak. Ke Oh, enggak gereja ya Kak. itu ke gereja itu misalnya gini, hari Minggu nggak ke gereja terus dicambuk di api neraka gitu enggak. Kalau muslim kalau muslim kan meninggalkan sholat ini begitu, sholat apa Dosa misalnya Kak, sholat dosa. subuh, maka 70 tahun dibakar di neraka gitu kan. Nah, itu Ya kalau betul. muslim. Nah, kalau di Kristen enggak. Orang enggak ke gereja itu bukan dia nanti akan dapat hukuman apa enggak. Tetapi disarankan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Nah, kata pertemuan itulah gereja, cikal bakal gereja. Supaya apa? Supaya kita itu jangan iman kita itu surut. Jadi ibarat kata bara api itu harus berkumpul dengan sesama bara api supaya dia terus menyala. Kalau dia keluar dari kumpulan itu, maka dia itu akan redup. Begitu. Spiritnya itu lama-lama mati begitu. Kak, kalau gereja itu kan harus ada, maaf saya sebutin GBI, GKI, itu yang bagus, yang mana ya Kak? Yang bagus itu adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang sesuai dengan Bible, yang biblikal. Begitu. Nah itu saya nggak tahu Kak di sini. Nah, itu makanya harus kita nyari sendiri. Gitu. Karena ini saya bukannya apa ya? Ada. Saya harus mengatakan ini ada gereja mungkin yang ya kayak tidak ada spiritnya begitu. Gereja yang tidak membuat kerohanian kita terbangun. Nah, ini bukan berarti saya mau menjelekkan gereja tersebut, enggak. Ini maksudnya supaya gereja tersebut berbenah diri. Kenapa? Karena gereja harus menjadi wadah untuk membuat manusia Kristen ya, membuat orang-orang Kristen itu spiritnya atau kerohaniannya itu terus bertumbuh begitu. Karena ada juga gereja yang ya datang, duduk, diam, pulang, datang. Ada juga begitu. Nah, bukan berarti saya menjelekkan, tetapi supaya gereja itu berbenah diri begitu. Ada juga gereja yang makanya cari gereja yang bagus ya Kak? yang bagus. Gimana?
Kalau GBI itu bagus GBI. Semua gereja bagus. Tinggal gembalanya aja, gembalanya dia bisa nggak dia memanage, dia menggembalakan gereja itu, sehingga benar-benar hidup gitu loh, gerejanya itu nggak ngantuan gitu kan, gitu loh, begitu. Ada juga datang kalau pendetanya ceramah, semua tidur. Ada begitu, ada juga. Karena ya begitu ada. Maksudnya harus melakukan satu inovasi-inovasi yang GBI bagus, semua gereja bagus menurut saya. Tinggal gembalanya aja, dia mau menganukan gerejanya itu. Jadi bagus. harus datengin satu-satu gitu ya Kak ya, ke gereja gitu Kak? Iya, nggak datengin satu-satu. Ya Anda sendiri kan sebagai seseorang yang bisa melihat bahwa itu ada spirit rohaninya, kan Anda sendiri nanti yang ngerasain begitu. Iya Kak. Ya, Begitu. Saya dulu setelah belasan tahun tidak gereja, sekali masuk gereja langsung ke situ, nggak keluar dari situ. Ya di situ terus gerejanya, nggak kemana-mana. Tapi saya kan tidak asli Bali Kak, jadi tapi saya tinggal di Bali. Apakah saya tuh kalau pindah lagi ke gereja tempat asal saya itu pindah-pindah gitu Kak, maksudnya gerejanya nggak satu gereja saja? Nggak masalah, gereja mana aja nggak masalah. Yang penting Anda merasa bahwa gereja tersebut menumbuhkan iman Anda, begitu. Iman Anda bertumbuh dan berkembang, pengertian Anda kepada Tuhan itu semakin benar, begitu. Membuat Anda semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan hati saja, tapi dengan akal budi kita juga. Iya Kak. Begitu. Saya semenjak percaya Tuhan Yesus dan melihat konten-konten Kak Edis, saya lebih mantap ke Kristen Kak, begitu. Mantap. Yang saya pelajari baca Al-Quran sampai hatam berapa kali, sholat, saya nggak masuk ke hati dan pikiran saya gitu Kak. Ya karena cuman Allah Rasulullah iman gitu aja kan, nggak ngerti artinya kan. Iya. Nggak ngerti artinya gitu. Saya menyembah siapa juga saya nggak tahu gitu Kak. Hanya seperti hafal-hafalan, ritual-ritual gini begini. Saya pernah men-challenge tuh. Betul. Saya pernah men-challenge. Coba umat Muslim, coba tanya ini artinya apa? Begini artinya. Kenapa harus begini? Dan kenapa harus begini-begini? Itu belum ada. Sampai hari ini Muslim belum ada yang menjelaskan. Nggak tahu. Selain daripada ngarang. Ya. Kalau ngarang bisa. Begini supaya beban terlempar ke belakang. Memangnya kayu? Ya pokoknya saya itu udah 13 tahun menanyakan itu. Saya kalau bahasa Inggrisnya asking around gitu ya. Saya tanya-tanya semua begitu ya. Jawabannya itu nggak ada yang jelas begitu. Ada yang bilang begini supaya beban terlempar ke belakang. Ada yang pokoknya macam-macam lah penjelasannya. Begitu. Nah, makanya dalam Kristen datang kepada Tuhan itu kita bukan ritual begitu loh, bukan membawa gerakan-gerakan badan. Bukan soal gerakan tubuh begitu. Bagaimana datang kepada Tuhan itu memang membawa hati kita begitu loh. Saya kepengen sekali ke gereja, cuman nanti gereja ada mana tuh saya belum ngerti gitu Kak. Oke, boleh lah. Nanti di situ ada Kak Yuli, ada siapa? Nanti sama yang perempuan-perempuan, gabung yang perempuan-perempuan. Ada Sofiatul begitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Cuman memang yang di Indonesia Kak, bisa di DM Kak. Nanti mungkin ada yang DM. Begitu. Ya, baik. Hanya itu saya saja. Saya senang sekali masuk ke roomnya Kak Edis. Saya bisa tahu
apakah saya tuh sudah masuk Kristen walaupun belum dibaptis begitu? Sudah masuk, sudah ini tinggal penyempurnaannya saja begitu. Oh, iya. Oke. Mungkin nanti ada yang inbox, ada yang ini, ya intinya pesan saya tadi, menjadi Kristen itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi akal budi juga harus dipakai dalam mengasihi Tuhan itu. Supaya kita pinter Baik, begitu. Jadi imannya bernalar, bukan iman buta nggak jelas begitu. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Kak Mita Terima Agatha. kasih Kak Ebis. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ya, baik. Oke, saya turunkan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saya percaya iman kita dibangkitkan, iman kita digugah, iman kita menjadi terus bertambah kuat di dalam Tuhan. Dan kesaksian-kesaksian mereka ini pasti memberkati jiwa kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita berdoa buat mereka semua, agar Pak Limbron dan Ibu yang akan menikah ini segera dibaptis, dan juga Nona yang tinggal di Bali, Ibu yang tinggal di Bali itu mengalami perjumpaan dengan teman-teman Kristen untuk pergi ke gereja dan dibaptis. Mari kita berdoa terus, bersyafaat terus, dan juga bersaksi terus. Jadikanlah hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka dari kasih Tuhan, dari firman Tuhan, supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini, dan terus menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tetaplah semangat, tetaplah percaya, Tuhan pasti memberkati kita sampai pada kesudahannya, karena Tuhan mengasihi kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.